ada PHK, tapi juga ada kebutuhan talenta untuk ngisi job untuk running the business. Yes. Oke, susah nggak sih cari talent gitu kan? Ternyata masih 1 dari 5 company, jadi sekitar 20% tuh masih bilang susah loh cari talent gitu kan. Itu all sector? All sector ya, untuk masuk sesuai dengan skill yang dibutuhkan gitu kan ya. Nah, berarti ini sangat menarik di sini kan. Kalau ditanya lebih dalam, kenapa gitu ya susah gitu kan? Memang skill-skill yang dibutuhkan yang tertentu itu sangat scarce gitu kan ya, scarcity of the talent gitu kan. Nah, ada dampaknya pasti gitu kan ke dalam bisnis itu ya. Dampak yang paling sistemik itu adalah tidak bisa tercapainya bisnis objektif lah ya, bisnis strategi gitu kan. Bonusnya berkurang gitu nanti. Employee yang nggak bisa chat GPT kalah dengan employee yang bisa chat GPT. Exactly. Itu baru sesama employee ya? Belum teknologi yang gantiin manusia ya? Yang tidak bisa beradaptasi, yang tidak bisa mengikuti gitu kan, ya dia akan tersingkir gitu. Mungkin Nova juga ngerusin studi gitu kan, pasti ada ininya juga ada tujuannya gitu kan. Jumpa lagi di podcast Sindikat 2, saya Nova Silalahi, Customer Success Director PT SAP Indonesia yang saat ini sedang menempuh pendidikan Sustainable Executive di SBM ITB. Seneng banget siang hari ini kita akan ketemu sama seseorang yang penuh dengan insight, banyak pengalaman di bantuin customer di Indonesia. Ada Astrid Surya Pranata, Presiden Director dari Mercer Indonesia. Welcome Astrid. Terima kasih Nova buat diundang ke sini, luar biasa loh. Senang loh kita ketemu lagi ya. Iya. Setelah sekian lama. Iya. Lagi sibuk bantuin customer project apa nih? Wah, macam-macam. Banyak ya. Betul. Sekarang kita lagi banyak merger acquisition, right? Biasanya kita bicara tentang dari mulai pre-deal-nya sampai dengan post-merger acquisition-nya. Kemudian kita lagi banyak juga tentunya bicara tentang performance based rewards gitu ya, karena mungkin sekarang memang kebutuhannya bagaimana supaya bisa memboost performance through rewards dan lain-lain. Banyak lah Nova. Banyak banget ya. Impact dari pekerjaannya ngebantuin organisasi tapi juga ngebantuin orang-orang yang perform ya. Iya. Harus begitu dong. Iya. Street 14 tahun di consultant. Ini beneran passionate atau gimana nih? Cerita dong. Suka banget gitu di industri ini. Oh, sebenarnya 14 tahun itu ada in between juga ya. Gitu. Jadi kalau dibilang passionate mungkin karena memang aku seneng problem solving lah ya basically. Jadi day in day out kayaknya mikirin problem orang terus nge-solve problem orang gimana gitu. So like I can feel it. Iya. Jadi ya gitulah. Jadi project-project yang sangat complicated sampai project yang deliver salary survey aja itu udah pernah dialamin ya. Yes. Nah, aku tuh tertarik banget nih kita momen ini diskusi tentang hasil survei terbaru Mercer terkait Global Talent Trend 2025. Nah, di situ dibicarakan juga nih apa aja yang jadi prioritas-prioritas pemimpin HR. Karena survei respondennya cukup menarik nih, dari Indonesia sekitar 75-an ya. Ya, 79 untuk 79. Nah, dari 179 tuh udah cukup dominan hasilnya. Cerita dong, Street, kenapa, apa aja faktor-faktor prioritas buat pemimpin HR di Indonesia dan kenapa itu yang jadi faktor prioritas? Ya, mungkin aku cerita sedikit tentang si Global Talent Trend ini gitu ya. Jadi Mercer ini kan kita global HR consultant yang kita punya memang salah satu flagship survei gitu ya yang setiap tahun dilakukan, namanya Global Talent Trend. Di mana si Global Talent Trend ini udah dari tahun 2016 kalau aku nggak salah, jadi it's already like 9 years gitu kan, dan dengan berbagai ininya. Nah, dia yang sebenarnya lagi pas yang kemarin 2024 itu adalah yang menciptakan tren barunya Workforce 2.0. Di sana ada berapa 4 tren lah ya basically gitu ya. Kita ngomongin dari mulai drive human centric productivity, itu tuh ngebilangin tentang bagaimana AI itu men-solve productivity problem through AI, kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua itu anchor to trust and equity.
Oke. Nah, itu bicara tentang bagaimana kita bisa mendevelop trust melalui pay fairness gitu ya, pay equity, inclusiveness seperti itu. Tren yang ketiga itu bicara tentang boost the corporate immune system. Oke. Jadi ngeliatin dari people risk gitu ya, Oke. di mana kita melihat bahwa seperti apa risk daripada people risk itu terutama healthy employee gitu ya. Well-being ya. Well-being, correct gitu. Nah, kemudian yang keempat, cultivate the digital first culture gitu. Ini tentunya bagaimana perusahaan itu untuk bisa beradaptasi terhadap digital. Nah, dari 4 tren ini gitu ya, di tahun 2025 itu biasanya dilakukannya pulse survey gitu. Jadi apakah ada yang berubah dari HR priorities-nya dari 4 tren tersebut gitu. Nah, yang menarik di tahun 2025 ini khususnya untuk Indonesia itu yang 3 faktor utama yang kalau kita bilang paling apes lah gitu ya. Itu adalah yang pertama ngomongin tentang meningkatkan people manager skill. Gitu ya. Nih. Kemudian yang kedua itu kita bicara tentang employee experience dan employee value proposition gitu kan. Dan yang ketiga itu bicara tentang bagaimana talent process itu dibuild around skills gitu ya. Nah, kalau dibilang kenapa nih gitu kan ya. Oh, jadi people managers ini menarik karena di tahun yang lalu dengan 4 tren yang sama, people manager skill, improve people manager skills itu ada di urutan ke 18 atau 17 gitu. So it's a very high jump gitu ya ke atas gitu. Itu didasari kepada di tahun yang lalu HR itu mulai memulai dengan program. Ya. Jadi mulai dari ngomongin yang pay, mereka ngomongin dari yang sisinya program pay and benefits gitu ya seperti itu. Nah, kemudian dia di people manager ini ada yang di bawah kira-kira gitu. Tapi pada kenyataannya ternyata begitu kan bahwa program sendiri itu nggak bisa berjalan nih kalau people manager skillnya juga nggak ini gitu ya, nggak bisa sustain gitu. Berarti kan. Motor utamanya manajer nih. Betul gitu. Nah ini menarik sekali sih Nov gitu kan kalau misalnya kita ngomongin people manager skills. Macam-macam lah kita ngomong dari sisi leadershipnya gitu kan, dari sisi banyak lah ya gitu ya, both technical and non technical gitu kan ya gitu sih. Percaya sih kalau people manager itu penting banget ya, karena katanya survei yang terdahulu juga 98% iklim di perusahaan katanya yang di-create tuh leader ya. Jadi betul. Bener nih motor utama sebetulnya di organisasi. Betul. Nah, kalau tadi ngebahas juga ya upskill untuk people manager tuh penting banget. Karena 9 tahun ngadain survei ini pasti udah ini hasilnya konsisten banget ya. 9 tahun kan terus ada dicek lagi ke market, terus di-share lagi. Nah, tadinya saya berpikir tuh adalah pay yang jadi prioritas utama ya, karena sekarang tuh lagi banyak layoff ya gitu. Mungkin kalau Astrid ngelihat ini dari kacamata sebagai konsultan ya. Nah, dikaitkan dengan hasil survei ini, tadi juga people manager, terus ada juga yang nomor 3 tentang pay benefit ya. Nah, dikaitkan dengan ketersediaan talenta nih, yang sekarang-sekarang kan banyak PHK. Gimana Astrid ngelihat customer-customernya Mercer nih mensiasati ada PHK, tapi juga ada kebutuhan talenta untuk ngisi job untuk running the business. Yes. Nah, ini kita kalau ngomongin seperti itu kan sebenarnya itu salah satu dari ini juga ya, hasil surveinya itu ditanya gitu kan sebenarnya, susah nggak sih cari talent gitu kan. Ternyata masih 1 dari 5 company, jadi sekitar 20% tuh masih bilang susah loh cari talent gitu kan. Itu all sector? All sector ya, untuk masuk sesuai dengan skill yang dibutuhkan gitu kan ya. Nah, berarti ini sangat menarik di sini kan. Kalau ditanya lebih dalam, kenapa gitu ya susah gitu kan? Memang skill-skill yang dibutuhkan yang tertentu itu sangat scarce gitu kan ya, scarcity of the talent gitu kan. Nah, ada dampaknya pasti gitu kan ke dalam bisnis itu ya, dampak yang paling sistemik itu adalah tidak bisa tercapainya bisnis objektif lah ya, bisnis strategi gitu kan. Bonusnya berkurang gitu nanti.
Kalau kita masih mikirin dari sisi yang sampai dengan tacticalnya gitu ya, oke kita mikirin dari sisi bonusnya. Tapi kalau kita melihat lebih jauh lagi ya, Nova, aku pikir itu bisa bahkan sampai kepada perusahaannya tidak bisa berkompetisi dengan, ya kan gitu, dengan apa namanya dengan zaman gitu kan, akhirnya bisa harus nggak sustain juga ya. Tidak sustain, akhirnya jadinya. Exactly. Nah disitulah drive gitu kan, oh dia banyak PHK jadinya gitu. Jadi itu kayak lingkaran lah ya basically gitu kan. Nah jadi kalau kita bilang apa sih gitu kan ya, yang masih ada gapnya itu ya skill-skill tertentu yang memang dibutuhkan. Kalau kita ngomong tentang PHK gitu ya, aku sih ngelihat ada dua hal. Dari pertama itu memang yang tadi sebenarnya kan hukum alam tuh dari berabad-abad tahun yang lalu itu sudah menjadi hukum lah ya basically gitu kan, yang tidak bisa beradaptasi, yang tidak bisa apa namanya mengikuti gitu kan, ya dia akan tersingkir gitu. Nah ini menjadi salah satu yang sama tuh kayak tadi ya, kalau kita ngomong dari sisi banyak PHK, kenapa gitu? Itu mungkin dari sisi perusahaannya yang mungkin tidak bisa beradaptasi, gitu kan ya. Nah sekarang kalau dari sisi kita sebagai employee gimana gitu kan ya? Ya sama gitu kan. Kalau kita tidak bisa beradaptasi, tidak bisa agile, tidak bisa gaining new knowledge, new skills gitu ya, bisa jadi memang kita bisa tereliminasi. Dan mungkin Nova juga ngerusin studi gitu kan, pasti ada ininya juga ada tujuannya gitu kan, Nov gitu ya. Aku pikir sih gitu. Employee yang nggak bisa ChatGPT kalah dengan employee yang bisa ChatGPT. Exactly. Itu baru sesama employee itu baru sama belum teknologi yang gantiin manusia ya. Betul. Baru kompetisi sesama manusia ya. Kompetisi sesama manusia. Masa-masa ini penting banget untuk cepat beradaptasi dan cepat juga jadi teknologi user kali ya. Teknologi user, correct gitu ya. Jadi adopt terhadap teknologi, punya mindset selalu mau belajar kayak gitu ya. Nah itu kan nanti larinya ke yang tadi tuh digital, cultivate the digital first culture gitu kan, gimana gitu. Nah itu saling berkaitan lah basically. Gitu kan. Itu nyambung ke pertanyaan berikutnya jadi. Oh oke. Tadi itu hasil surveinya itu kan terkait ada digital juga ya. Nah Astrid ngelihat customer market nih gimana nih yang perusahaan di Indonesia mengatasi, ada nggak sih dampak negatif sebetulnya dari generatif AI? Oke lah, menurut aku sih Leo sebetulnya ujung ya, karena contoh yang tadi employee yang bisa ChatGPT sama nggak ChatGPT aja udah terjadi kompetisi sebetulnya. Nah, ada nggak ya mungkin hasil riset di dalam Mercer, ada nggak sih yang pernah ngukur dampak generatif AI ini terhadap perusahaan tuh kayak gimana? Belum ada yang mengukur secara studi lah ya gitu ya, secara studi ilmiah. Tapi gini, kalau dari survei ini kan mereka bilang nih justru productivity equation ini akan ditutup ataupun di solve gitu kan, atau di address itu dengan AI. Gitu ya. Nah, kenapa? Karena setelah ditanya nih gitu kan, nah ini surveinya beneran nih gitu. Kalau ditanya kan, oh kenapa disebut productivity itu? Di dalam survei ini juga menyatakan bahwa banyak orang itu merasa dia tuh tidak produktif dalam artian pekerjaan utamanya banyak yang misalnya time-nya itu terkonsum lebih banyak untuk administrative work, misalnya kayak gitu. Nah itu kan berarti udah ngomongin productivity kan gitu, sehingga kalau misalnya generative AI pasti akan sangat membantu gitu kan. Beda nih kita sekarang kita bikin PPT masih begini-begini, sekarang pakai yang udah langsung tinggal ngomong doang ya. Nggak sebut gitu kan ya gitu, langsung keluar gitu keluar kan. Summary-nya ya. Bener, keluar summary-nya. Bahkan kita bisa kita mau bikin ini tolong dibikin kontennya kira-kira apa gitu. Bahkan kalau kita masukin itu langsung ke generative AI tools gitu kan, udah keluar juga tuh sampai ke PPT-PPT-nya gitu kan misalnya kan. Hal-hal seperti itu kan memang jadi sangat membantu ya kalau kita bilang dari sisi produktif itu yang paling gampang ya kalau kita sebagai user lah basically, right? Gitu. Wah menarik ya kalau udah bicara tentang AI dikaitkan ke productivity ya. Nah kalau dari pengalaman nih bantuin customer, kebanyakan customer tuh dibantu untuk mempersiapkan mereka cukup agile terhadap digitalisasi period ini seperti apa tuh? Pertama tuh kita lihat dulu sebenarnya stage daripada klien ini tuh secara
merekanya sendiri gitu ya, employee-nya itu kan seperti apa. Jadi kita ada assessment gitu ya. Oke. Dari itu assessment terhadap digital readiness misalnya Oke. seperti itu gitu kan ya. Oke. Karena sebenarnya ketika kita ngomongin tentang digital itu bukan merely oh ya udah kita ganti teknologi terus itu di-deploy begitu aja gitu kan. Tapi sebenarnya kita bicara juga mindset gitu kan. Agree. Kita bicara behavior yang berubah, culture yang berubah kayak gitu. Nah, itu memang harus dilihat gitu. Oh, seberapa sih apa yang dibutuhkan sama company ini gitu kan. Then we have to know the current stage-nya kayak gimana dulu nih mereka gitu kan. Ya, Bukan hanya mindahin dari yang tadinya pakai kertas jadi pakai aplikasi betul, ya. betul. Ya. Bahkan kalau cuma begitu doang kadang-kadang malah jadi double-double yang ada gitu ya. Ya. Oh, yang tadinya masih pakai kertas nggak bisa, terus oh ini karena nggak bisa hire aja orang untuk loh kertas. Terus ada productivity-nya di mana gitu kan ya kayak gitu kan. Kayak gitu. Jadi itu kita lihat. Nah, yang menarik itu bisa kelihatan gitu dari assessment itu salah satunya kan digital readiness tuh kita ngomongin juga misalkan kayak seberapa orang itu learning agility-nya misalnya gitu ya, learning agility. Oh, ada orang-orang ada yang kira-kira komunitasnya itu mereka senang melihat hal-hal yang baru, tapi kalau disuruh mastery itu pada nggak mau misalnya kayak gitu ya, itu bisa kelihatan tuh gitu. Nah, nanti mungkin dari populasi itu bisa kelihatan mana-mana yang bisa dijadiin misalnya champion karena memang dia mau jadi master, mau mastery, mau ini gitu kan ya. Nah, itu terbentuklah itu digital culture-nya, readiness, betul. Berarti tetap ya ketika mempersiapkan customer untuk satu periode membangun digital culture, tetap culture utamanya dulu orang-orangnya ready apa enggak ya. Betul. Karena bicara udah nanti di deliver proyeknya, adoptionnya di mereka ya. Adoption di mereka. Karena nanti kan itu kalau kita adopt all the technology itu kan uangnya nggak sedikit ya. Betul. Gitu kan. Kalau kita tanya apa sih yang bikin di survei ini juga ada nih gitu. Kalau ditanya apa yang bikin menjadi roadblock istilah basically gitu ya untuk adopt the technology. Nomor satu pasti dari sisi budget gitu kan. Oh, budget ya. Budget katanya gitu kan. Tapi yang sisi yang kedua itu mindset, culture gitu. Itu menarik tuh gitu. Jadi bisa jadi budgetnya ada tapi kalau secara culture, secara mindset itu nggak dibentuk ya akhirnya nggak dipakai gitu kan. Ya, Akhirnya adoptionnya turun. Ujung-ujungnya dia terminate ya. Iya. Banyak lagi teknologi balik lagi ke manual kayaknya. Benar. Iya. Nah, terus ini tadi udah ngobrolin tentang digital teknologi, terus kita kemarin ada juga di survei ini ngebahas juga tentang diversity, equality sama inklusif ya. Nah, ini kalau dari perusahaan-perusahaan yang dibantu sama Mercer nih, gimana waktu membantu mengedepankan atau menerapkan kepercayaan kesetaraan dalam lingkungan kerja. Tadi sebelum kita mulai podcast ini kita sempat ngobrol ya, kalau masyarakat ngelihatnya kalau ada satu kondisi di mana headcount-nya ada 8 misalnya BOD, oh kalau kesetaraan itu adalah 4 cowok 4 cewek gitu ya. Bener nggak sih kayak gitu? Dan kalau nggak bener tuh yang bener tuh kayak gimana sih? Oke. Ya. Sebenarnya gini, ini kalau nyentuh-nyentuhnya nih pembicara yang menarik habis itu ngomongin pay biasanya. Gitu kan ya. Berarti gaji direktur sama dengan saya harusnya ya. Oh, saya dengan direktur. Kalau kamu kontribusi, kalau kontribusimu sama-sama direktur, iya dong gajinya sama ya gitu. Ya harus contribution ya, contribution betul. Menarik ya. Gitu. Sebenarnya kalau kita ngomongin tentang trust gitu ya, itu kita ngomongin di sini adalah pay fairness. Fairness pay gitu ya. Artinya kalau kita ngomongin fair itu bukan artinya sama gitu kan ya. Tetapi fair itu berarti misalnya kalau beban kerjanya sama, maka potensi untuk pembayaran itu ada di dalam range yang sama. Misalnya seperti itu ya. Kemudian kalau performance saya sama gitu kan, maka saya harusnya more and less akan mendapatkan pay yang juga similar gitu. Tapi kalau saya lebih bagus gitu, harusnya saya dapat yang lebih dong daripada orang yang memang so-so atau bahkan nggak perform misalnya seperti itu. Nah, ini tuh balik ketika kenapa yang menjadi prioritas HR saat ini itu ngomongin tentang people manager skill. Gitu ya kan, karena ini juga sangat berkaitan juga gitu kan di dalam situ. Ada misalkan kalau saya lihat dari employee banyak dari employee engagement survei-nya klien-klien nih kalau kita bedah di dalamnya gitu ya, performance management misalnya itu kan sangat penting gitu kan ya. Tetapi seringkali people manager itu tidak memerankan perannya dengan
dengan baik gitu ya, sehingga misalnya difficult conversation tuh nggak pernah ada. Orang nggak pernah dikasih feedback misalnya gitu kan, One-to-one gitu ya. misalnya kayak gitu kan. 6 bulan Bener. aku ada masalah apa enggak, Betul. kesulitan apa enggak, Betul, butuh bantuan gitu ya. apa gitu ya. Betul. Jadi nggak melulu di Desember baru ya kebakaran gitu ya. Betul ya. Oke. Ujung-ujungnya terus tahu-tahu loh kok saya dapetnya segini, kok dia dapetnya segitu gitu kan, misalnya apa namanya, ada ketransparan gitu Betul, kan terhadap hal itu. Nah, sebenarnya kita bicara lebih ke arah sana gitu. Bukan artinya oh gajinya harus sama persis atau ini gitu ya. Tetapi fair tadi gitu kan, beban kerja dilihat, apakah kita sudah mempunyai metode untuk benar-benar mengukur beban kerjanya secara atau bobot jabatannya secara benar gitu kan ya. Tahu nggak sih gitu kan timnya ini gitu kan, kenapa dia ada di posisi ini atau grade-nya ini gitu kan ya, temennya grade-nya ini misalnya gitu kan, those kind of things gitu. Nah, itu juga menjadi sesuatu yang menurut menjadi bagian di dalam menciptakan trust tersebut gitu. Mungkin juga impact dari ngambil keputusan di role itu juga diukur juga kali ya. Presidir kelihatannya kerjaannya nggak sebanyak yang di bawah, tapi impact-nya kalau disalah ambil keputusan Exactly. Betul. Nah, itu kan menjadi bagian dari kalau kita ngomongin metodologi pembobotan jabatan gitu kan ya. Nah, ketika kita bisa menjelaskan itu sama tim gitu kan, sama teman-teman gitu, mereka kan bisa terbuka gitu. Oh, itu loh yang dimaksud kenapa ada yang di atas, ada lebih di atas secara grading, ada yang lebih di bawah secara grading misalnya seperti itu. Gitu yang memang berimpact kepada tentunya pay-nya gitu kan. Kalau dengerin penjelasan kamu, jadi aku ngerasain ya penting banget sebetulnya sebagai HR ataupun sebagai leader ya, punya empati ya. Jadi diskusi one to one itu dimulai diinisiat oleh si manajer gitu ya. Dia peduli tim membernya tuh ada masalah apa enggak, harus dibantuin, challenge untuk di-grow gitu ya. Itu tadi ngomongin pay ya, ngomongin performance, hasil employee engagement, ngomongin misalnya career management gitu ya, misalnya oh saya tidak melihat adanya career progression di sini misalnya gitu kan, itu bisa jadi juga salah satunya disebabkan oleh people manajernya nih gitu. Ada beberapa praktek-praktek di mana misalnya gitu, oh orang-orang bagus cenderung dikekepin sama people manajernya, jangan ya kan, padahal ini misalnya dia kepingin bisa berkembang, dia pengen bisa ngeliatin gitu ya. Jadi mindset daripada people manajernya bukan untuk, atau leadershipnya ini bukan untuk mengembangkan, menciptakan the new leaders gitu kan ya, tapi lebih kepada oh ini kalau bisa saya kekepin dia nih gitu kan ya, seperti itu contoh ya gitu. Sehingga makanya kenapa people manager skill itu menjadi yang di atas, prioritas ya. Betul, karena dia sangat membantu untuk bisa engagement employee, menciptakan lebih produktif employee-nya gitu kan. Kalau kita memang benar-benar people manager skill bisa membangun timnya dan yang lain-lain, berarti kan timnya juga jadi lebih pintar, jadi lebih confident, lebih produktif ujungnya gitu. Freedom to act-nya tinggi. Betul gitu. Jadi itu salah satu yang mungkin menjadi hal yang penting. Ya, menarik. Kalau ditelaah lebih lanjut, sering evaluasi manajer, makin lama makin sulit ya jadi manajer ya. Tapi kan bisa ya, ada coach, ada mentor gitu kan ya. Itu kan menjadi hal-hal yang mulai ke arah sana ya. Udah makin banyak one to one, coaching, mentoring itu harus jadi satu kebutuhan ya di organisasi kalau dia mau sustain ya secara bisnis. Ya. Nah, ini juga yang terakhir sebetulnya nih ya. Kalau tadi udah bicara tentang kesetaraan dalam pay benefit, terus kita juga udah ngobrolin tentang kepercayaan dalam lingkungan kerja. Nah, ini bicara juga well-being nih. Ya, kalau Astrid sering berinteraksi sama customer di Indonesia nih, gimana praktis mereka dalam meng-create well-being ini? Apakah ini udah jadi satu kebutuhan prioritas sekarang di Indonesia? Kalau di luar negeri kayaknya sering kita dengar ya. Di Indonesia gimana Astrid ngelihatnya? Sekarang tuh di Indonesia kita well-being ini sudah mulai gitu ya. Memang sudah banyak yang mulai punya program-program tertentu. Nah, ini dan well-being ini menurut aku sangat penting. Sekarang aku pegang bisnis di mana selain daripada Mercer yang di bagian career organization dan lain-lain, sekarang ini aku juga pegang the health arm bisnisnya dari Mercer Mars McLennan gitu ya. Nah,
itu kita bicara tentang ketika kita ngomongin well-being itu bisa ada dua. Yang pertama adalah tentunya preventif gitu kan ya. Yang kedua ini adalah bisa membantu untuk menekan health cost. Nah ini yang menarik lagi nih gitu ya. Karena apa? Karena health cost di Indonesia itu medical trend itu 19%, sangat jauh lebih tinggi daripada inflasi yang ada, bener nggak sih gitu kan? Inflasi kita mungkin 3% gitu kan, itu 19%. Artinya biaya kesehatan itu akan terus meningkat gitu kan. Sementara kita tahu kesehatan itu sangat penting, kalau enggak employee-nya nggak produktif, orang gimana mau kerja bagus ya? Gimana mau kerja bagus gitu kan ya, sakit lah gitu, absen gitu kan, nggak bisa full ini gitu dan seterusnya. Nah, well-being ini diciptakan untuk bisa ada dua tadi ya. Preventif mungkin kalau buat yang masih muda-muda misalnya gitu ya. Jadi kita mesti lihat demografinya juga sih Nov gitu ya. Kalau misalnya yang masih muda-muda dengan community well-being dan yang lain-lain. Kemudian well-being juga digunakan untuk bisa melihat yang sifatnya chronic disease gitu. Jadi kan penyakit-penyakit kritis ya. Penyakit-penyakit kritis kayak gitu kan, sehingga gimana nih caranya untuk mengcontain gitu kan supaya nggak semakin ini gitu kan ya, dilihat dari sisi dietnya dan lain-lain gitu ya, yang seperti itu misalnya gitu kan. Ada kompetisi langkah 10.000 langkah tiap hari ya. Pemenangnya setelah 1 bulan dapat hadiah gitu ya. Benar. Menurunkan berat badan dalam waktu berapa lama, misalnya 6 bulan kayak gitu. Itu udah mulai tuh. Nah, itu bagus gitu kan, dalam artian dia bisa menekan juga untuk yang supaya lebih sehat gitu untuk bisa menurunkan dari sisi yang chronic disease seperti itu. Dan kalau untuk dari sisi yang well-being yang masih muda-muda gitu kan ya, berarti akan secara longer termnya lebih baik gitu kan ya. Nah, kemudian itu kita bicara physical well-being. Nah, kalau kita ngomongin well-being itu di Mercer kita ngomongnya 3 nih gitu, physical, emotional, financial sebenarnya gitu ya, financial. Kalau kita ngomongin emotional, nah ini kan mental illness nih, yang lagi ngetren nih, lagi ngetren gitu kan, dikit kena mental gue gitu kan ya, nah kayak gitu kan. Nah itu perlu di manage juga gitu ya, dan which is mental illness ini bisa di drive juga misalnya dari burnout, pekerjaan yang terlalu banyak dan yang lain. Nanti ujungnya people manager skill lagi tadi itu ujungnya kan ya. Kalau cuti jangan bawa laptop itu tapi ya. Nah, jadi misalnya mental well-being ini gitu kan. Karena apa? Karena ternyata dari mental itu bisa beneran turun jadi fisikal habis gitunya, gitu kan, gitu. Penyakit-penyakit yang cukup ngetren lah kalau buat anak-anak muda gitu ya, misalnya gitu, GERD gitu ya, kayak gitu ya kan gitu. Nah, itu adalah hal-hal yang memang kenapa secara mental well-being ini juga perlu diperhatikan. Program-programnya banyak. Yang menarik itu adalah perusahaan-perusahaan juga sudah mulai punya benefit seperti AAP ya, yang Employee Assistance Program, bisa gitu connect ya, sama psikolog, bisa connect dengan psikolog dan yang lain-lain. Nah ini ada klien saya yang mereka punya itu ditaruh di kantornya, kebetulan ini perusahaannya kind of like startup. Terus dia bilang, wah Mbak tahu nggak katanya gitu, itu ngantri loh Mbak katanya gitu. Jadi anak-anak sekarang itu istilahnya kalau stigma zaman dulu kan, gue nggak mau nih gitu kan ke ini gitu kan ya, ketahuan gitu kan. Justru kalau ini transparan ya. Ini transparan gitu. Saya butuh EAP ya. Gue butuh EAP katanya gitu. I see gitu kan ya, menarik gitu ya. Itu seperti itu. Kalau financial well-being ya kita biasanya itu bicara tentang bagaimana mengelola keuangan sampai nanti kita bicara sampai pensiun dan lain-lain, itu kita ya gitu. Menarik juga ya, di Indonesia udah banyak kayak gitu ya. Dan hal-hal ini sebetulnya inisiatif yang bagus banget. Sehingga masyarakat kita yang kerja juga, mereka akhirnya punya persepsi, saya kerja untuk lebih produktif, hidup sehat gitu ya. Betul. Ada meaning untuk pekerjaannya. Menarik banget, Sri. Thank you banget ya udah sharing. Sama. Ini hasil survei yang sangat insightful. Kita percaya ini bisa jadi hal-hal yang menolong organisasi untuk gimana sih mereka melangkah ke depannya ya. Thank you banget buat waktunya siang hari ini. So happy to connect with you. Terus semangat ya, bantuin organisasi di Indonesia. Makin banyak organisasi yang sehat, otomatis makin banyak kesempatan orang untuk kerja
Ya semoga layoff ke depan itu udah makin berkurang ya, karena Amin. banyak organisasi sehat di Indonesia. Ya. Terima Oke. kasih Asri, Terima all the kasih. best for your Sama-sama. career. You too. Ya, thank you, Nova. thank you semua yang sudah join di podcast Sindiket 2. Kita ketemu di episode selanjutnya. SBM ITB for the greater good.